Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Citra Bangsa, kelompok 5, di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Mobile Security. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Saya Jesse Maria Clarissa Sila yang bertugas sebagai moderator, teman saya Magdalena Loe yang bertugas sebagai pembawa materi 1, yang berikut Ishak Wilfried Lapicoli yang bertugas sebagai pembawa materi 2, yang berikut Yohanes Karmoy yang bertugas sebagai pembawa materi 3, dan yang terakhir Octavianus Ernion Basu yang bertugas sebagai pembawa materi keempat. Kelompok kami akan membahas materi tentang SQL Injection Attack. Kepada pembawa materi saya persilahkan. SQL Inject Attack. SQL Inject adalah salah satu teknik peretesan dengan cara menyalahgunakan celah keamanan yang ada di lapisan. SQL berbasis data suatu aplikasi. Terbentuknya celah tersebut akibat input yang tidak difilter dengan benar dalam pembuatannya, sehingga terciptalah celah yang bisa disalahgunakan. Umumnya hacker menggunakan perintah atau query SQL dengan tools tertentu untuk mengakses database. Injek kode yang dilakukan membuat mereka dapat masuk tanpa proses autentikasi. Setelah berhasil, hacker bebas untuk menambahkan, menghapus, serta mengubah data-data pada website. Yang kedua, dampak dari serangan SQL Inject. Serangan Inject SQL yang berhasil dapat mengakibatkan akses tidak sah ke data sensitif seperti kata sandi, detail kartu kredit, atau informasi pengguna pribadi. Banyak pelanggaran data profil tertinggi dalam beberapa tahun terakhir merupakan akibat dari serangan Inject SQL yang menyebabkan kerusakan reputasi dan denda peraturan. Dalam beberapa kasus, penyerangan dapat oleh backdoor para sistem ke dalam sistem organisasi yang mengarahkan ke kompromi jangka panjang yang dapat luput dari perhatian untuk waktu yang panjang. Cara kerja SQL Injection Attack. Cara kerja SQL Injection Attack melibatkan penyalahgunaan celah keamanan pada aplikasi yang tidak menyalidasi atau membersihkan input pengguna dengan benar sebelum mengeksekusi perintah SQL. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam cara kerja SQL Injection Attack. Yang pertama, identifikasi celah. Penyerang mencari celah keamanan pada aplikasi web seperti form input, parameter URL, atau form pencarian yang tidak mengandung sanitasi atau validasi yang cukup terhadap input pengguna. Yang kedua, suntikan kode berbahaya. Setelah menemukan celah, penyerang menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang dimaksud. Contohnya, mereka dapat memasukkan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda yang tidak dapat diabaikan atau karakter khusus lainnya yang bisa merusak sintaks SQL. Yang ketiga, manipulasi perintah SQL. Kode SQL berbahaya yang disisipkan akan mempengaruhi perintah SQL yang dieksekusi oleh aplikasi. Hal ini dapat menyebabkan aplikasi menjalankan perintah SQL yang tidak dimaksud oleh pengembang seperti mengakses, mengubah, atau menghapus data dari database. Yang keempat, eksekusi perintah berbahaya. Setelah perintah SQL yang dimanipulasi dikonstruksi dengan benar, aplikasi akan mengeksekusinya tanpa menyadari bahaya yang terkandung dalam input pengguna.
Yang kelima, aksi data tidak sah. Akibat dari eksekusi perintah berbahaya, penyerang dapat mengakses, mengubah, atau bahkan menghapus data dalam database, tergantung pada keparahan celah keamanan dan tingkat akses yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Cara mendeteksi kerentanan injeksi SQL. 1. Injeksi SQL dapat dideteksi secara manual dengan menggunakan serangkaian tes sistematis terhadap setiap titik masuk dalam aplikasi. Ini biasanya melibatkan 2. Mengirimkan karakter kutipan tunggal dan mencari kesalahan atau anomali lainnya. 3. Mengirimkan beberapa sintaks khusus SQL yang mengevaluasi ke nilai dasar atau asli dari titik masuk dan ke nilai yang berbeda dan mencari perbedaan sistematis dalam respon aplikasi yang dihasilkan. 4. Mengirimkan kondisi boolean seperti OR 1 sama dengan 1 dan OR 1 sama dengan 2 dan mencari perbedaan dalam tanggapan aplikasi. 5. Mengirimkan muatan yang dirancang untuk memicu penundaan waktu saat dijalankan dalam query SQL dan mencari perbedaan dalam waktu yang dibutuhkan untuk merespon. 6. Mengirim muatan OAST yang dirancangkan untuk memicu interaksi jaringan out of band saat dijalankan query SQL dan memantau setiap interaksi yang dihasilkan. Contoh SQL injection attack. Contoh situasi yang rentan terhadap SQL injection. Misalkan ada halaman login dengan URL seperti ini: http://www.exam.com/login php username dan password sama dengan password. Jika aplikasi tidak memvalidasi input dengan benar, seorang menyerang dapat menyisipkan kode berbahaya dalam input seperti ini: http://www.exam.com/login.php username sama dengan OR1 sama dengan 1 dan password sama dengan OR1 sama dengan 1. Hasilnya query SQL akan menjadi select bintang from user where username sama dengan OR1 sama dengan 1 and word sama dengan OR1 sama dengan 1. Karena kondisi 1 sama dengan 1 selalu benar, query SQL akan mengembalikan semua baris dalam tabel pengguna, memungkinkan penyerang untuk login tanpa memiliki kredensial yang benar. Oke, yang berikut cara mencegah SQL injection attack. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah serangan SQL injection. Langkah yang pertama, parameterized statements. Gunakan parameterized statements atau prepared statements dalam kode kita. Hal ini memastikan bahwa input dari pengguna tidak dianggap sebagai bagian dari pertanyaan SQL yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai nilai parameter.
Database akan secara otomatis memperlakukan parameter sebagai data, bukan sebagai kode yang dapat dieksekusi. Langkah yang kedua, validasi input. Selalu validasi dan bersihkan data masukan dari pengguna sebelum menggunakannya dalam pertanyaan SQL. Pastikan hanya data yang valid dan diharapkan yang diteruskan ke base data. Anda dapat menggunakan teknik penguncian input atau input validation atau penyaring karakter yang tidak diizinkan. Langkah yang ketiga, jangan gunakan concatenation. Hindari menggabungkan string secara manual untuk membuat pertanyaan SQL karena ini dapat memberikan kesempatan bagi peretas untuk menyisipkan kode berbahaya sebagai gantinya. Gunakan parameterized queries atau prepared statements seperti yang disebutkan di atas. Langkah yang keempat, jangan menampilkan informasi error secara rinci. Jangan menampilkan pesan error rinci atau detail informasi dari base data kepada pengguna akhir, karena informasi ini bisa membantu peretas dalam merencanakan serangan. Pastikan pesan error yang ditampilkan hanya bersifat umum. Langkah yang kelima, terapkan prinsip least privilege. Berikan hak akses yang minimal untuk pengguna base data. Jangan memberikan hak akses penuh jika tidak diperlukan. Hal ini akan membantu membatasi potensi kerusakan jika terjadi serangan SQL injection. Langkah yang keenam, patch atau update. Patch dan update. Pastikan perangkat lunak server, basis data, dan aplikasi selalu diperbarui dengan rilis keamanan terbaru. Perbarui dan patch perangkat lunak secara berkala untuk mengurangi risiko terhadap kerentanannya. Langkah yang ketujuh, gunakan WAF atau Web Application Firewall. Pertimbangkan untuk menggunakan web aplikasi firewall yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan SQL injection secara otomatis. Langkah yang ke-8, edukasi tim pengembang. Pastikan tim pengembang Anda sadar tentang potensi bahwa SQL injection dan mengikuti praktik pengembangan yang aman. Langkah terakhir, gunakan ORM atau Object Relational Mapping. ORM dapat membantu mengelola komunikasi dengan basis data dengan cara yang lebih aman dan mengurangi kemungkinan kesalahan SQL injection. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.